Dalam kesempatan khotbah ini saya ingin menyampaikan tema dengan petunjuk dan menjalankan perintah Allah. Insya Allah hidup kita akan beruntung. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar manusia menjadi khalifah fil ardi, yaitu sebagai penerus, sebagai pewaris pemanfaat alam semesta ini, agar manusia mau memanfaatkan, menggunakan, mengelola, mengatur alam semesta ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, sebagai bekal, sebagai sanggung untuk ibadah. Itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Kemudian sebaliknya, tujuan manusia hidup di dunia ini untuk apa? Atau dengan kata lain, apa yang dicari oleh manusia dalam hidup ini? Atau apa tujuan dasar, tujuan pokok manusia untuk hidup ini? Tujuan manusia hidup tidak lain adalah agar manusia hidup senang, hidup bahagia, atau beruntung. Bukan hanya di dunia saja, tetapi juga hidup di akhirat. Karena Islam adalah agama yang punya dua dimensi, yaitu dimensi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan, kesenangan itu? Kesenangan itu bisa kita peroleh bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, bahkan bersumpah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang biasa kita baca di sholat sebagai wirid dan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah bersumpah demi huruf alif, lam, dan mim. Kalau manusia ada yang demi bersumpah demi gigit ular, demi gunung Jebruk dan sebagainya. Kalau orang Islam biasanya dengan mengatakan demi Allah. Dzalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami atau Allah anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu kepada umat Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum umat Muhammad, sebelum kamu, serta mereka yang yakin adanya kehidupan akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Dengan demikian, ada 6 prasyarat, ada 6 kriteria yang harus dilakukan oleh manusia agar bisa memperoleh kesenangan kebahagiaan dunia dan di akhirat. 1. Di dalam kita bekerja, di dalam melangkah melaksanakan aktivitas sehari-hari, Al-Quran harus dijadikan, diposisikan di depan kita sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Konkret atau contohnya, kalau makanan minuman itu sudah dinyatakan haram oleh Al-Quran, ya kita harus konsekuen, ya tidak memakan dan meminumnya, lebih baik meninggalkannya. Kalau kemaksiatan, kejahatan seperti korupsi, berzina, berjudi, bohong, dendam,
marah, iri, dengki, sombong, munafik dan lain-lain kejelekan itu jelas tidak dibolehkan oleh Al-Quran, dilarang, diharamkan. Ya tentunya kita harus menjauhinya, kita harus meninggalkannya, dan lakukanlah dengan seutuh-utuhnya, jangan setengah-setengah, termasuk di dalam hak pilih memilih, pihak memihak, dukung mendukung, setuju menyetujui sesuatu. Kalau itu baik, bermanfaat, tidak bertentangan dengan agama kita, maka baru kita ikuti, baru kita laksanakan. Dalam hal ini, gunakanlah filosofi atau pendapat Imam Syafi'i, yaitu gunakanlah hati dan otak sebagai filter. Jangan seperti semut, lebih memilih yang gurih dan yang manis. Apalagi seperti lalat atau lalat, lebih memilih makanan yang busuk, bau, daripada makanan yang segar. Intinya, jangan jadikan atau posisikan atau meletakkan Al-Quran di belakang kita sebagai pembenar, sehingga kita selalu cari-cari ayat untuk dalil memperkuat pembenaran apa yang kita lakukan. Yang kedua, prasyarat yang kedua adalah kita harus yakin, percaya kepada yang gaib. Adanya malaikat, adanya iblis, jin, hari akhir, surga, neraka, kematian, jodoh, rezeki, nasib. Dengan percaya yang gaib, maka kita akan meyakini adanya Maha Gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta gaib. Secara umum, sesuatu yang gaib memang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan dan kita nikmati, seperti angin, udara yang kita hirup. Sesungguhnya hanya orang-orang tertentu sajalah, orang-orang soleh yang punya sultan atau punya kekuatan atau punya kemampuan atau punya ilmu dan kesalehannya bisa melihat sesuatu yang gaib. Itu pun hanya sebabnya yang diperlihatkan dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasyarat yang ketiga, kita harus melaksanakan mendirikan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Sholat adalah peribadatan inti dan komplit, karena berisi di dalamnya ada ikrar, pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya. Sholat berisi tentang doa-doa, zikir, pensucian kepada Allah, berisi tentang banyak rahmat, kemudian banyak keberkahan dan gerakan-gerakan yang menjadikan kita sehat dan lain-lain. Manakala sholat kita benar, manakala sholat kita khusyuk, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, bukan karena sesuatu hal, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, disiplin, tertib, bersih, dan sehat. Prasyarat yang keempat, kita disuruh bekerja, dan setelah bekerja kita disuruh menafkahkan sebagian rezeki yang para bersolat. Allah menganjurkan kita cari nafkah, bekerja dengan yang baik. Setelah kita punya rezeki, sebagian rezeki kita sedekahkan, kita amalkan sebagai bentuk cinta kita kepada agama kita, cinta kita kepada Allah, membangun nilai-nilai sosial untuk kasih dan sayang, peduli sesama, sehingga terciptalah lingkungan yang baik dan hubungan sosial yang baik antara manusia sesama manusia dan manusia kepada penciptanya. Prasyarat yang kelima, kita harus yakin dan percaya, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan keberadaan kitab-kitab Allah yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu seperti Suhuf, Zabur, Taurat, dan Injil, sehingga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil
sejarah daripada kehidupan umat-umat terdahulu. Prasyarat yang keenam, kita harus percaya, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari di mana semua alam semesta ini akan hancur termasuk manusia. Kemudian manusia, jin, dan makhluk lain, makhluk tertentu akan dihidupkan kembali. Kemudian mereka akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kita lakukan, kita perbuat di dunia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim.